this is your own creation. Ya sih, pakai ChatGPT. Oh ya? Oh punya ChatGPT. Aku kan nggak tahu sebenarnya cara codingnya karena Bagi saya, semua anak itu spesial ya. Nggak cuma Abel yang spesial, semua anak tuh spesial. aku lihat orang bikin game-game coding-coding itu pakai ChatGPT. Jadi aku coba sendiri. Terus di situ aku mulai tertarik dengan coding-coding ini. Dulu orang tua nggak mengerti mengenai parenting, dan saya rasa saya perlu mengubah, saya perlu memperbaiki. Pada saat kita memiliki waktu bersama, pada saat kita memiliki komunikasi yang baik, dan apa yang dibutuhkan oleh anak itu pun bisa kita ketahui, supaya kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan. Anak-anak kita ini akan menjadi generasi yang hebat nantinya. Jadi kita harus perlakukan mereka seperti itu. Abel ini namanya itu Anobel. Anobel itu artinya channel of blessing. Jadi dia harus bisa menjadi berkat ya. Itulah doa orang tua ya. Semoga dia bisa menjadi saluran berkat. Salam buat semua, perkenalkan saya Alan, saya papanya Abel. Bagi setiap orang tua pasti punya impian bagi anak-anaknya mau jadi seperti apa kan. Dan saya lihat dalam pelajaran pengalaman saya, waktu itu penting, komunikasi itu penting. Itu yang pada dasarnya ya, pada dasarnya adalah waktu dan komunikasi. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada waktu yang kita sediakan khusus, itu kayak telepati lah. Itu telepati itu buat saya nggak terjadi. Yang penting adalah waktu dan perhatian kita kepada anak. Ceritain sih masih kuliah ya, Papa pernah bikin sesuatu aku lupa buat coding assembly kalau nggak salah ya. Terus dapat A+, ngomong kayak gitu juga. Jadi kan aku cita-citanya mau jadi IT. Karena kan Papa kan teknisi gitu. Jadi aku mau juga kayak Papa. Yang aku suka itu Papa nggak ngerti yang aku bilang tuh gimana. Kan kalau Mama itu kayak nggak ngerti itu. Tapi kalau Papa ngerti, jadi aku suka Papa gitu. Ya, jadi kalau misalnya modelnya gini nih, air turunnya pasti ke bawah kan? Itu kan dimanfaatkan jadi listrik. Dia ditampung di sini kan? Kalau ada tempat yang lebih rendah lagi bisa turun lagi airnya. Ada turbin lagi, jadi listrik lagi kan? Nah, ada tempat yang lebih rendah lagi bisa dimanfaatin lagi sama turbin lagi. Saya dengan Uli. Jadi Abel itu dari kecil emang sudah suka dunia ilmu pengetahuan. Jadi nggak heran kalau misalnya kita melihat dia sekarang udah bisa bikin teknologi seperti ini. Nah, dulu masih kecil dia itu bahkan sudah menjadi pembawa seminar ya. Karena dia kan dulu suka nonton YouTube ya. Tapi tontonan dia itu yang berbau ilmu pengetahuan gitu. Jadi anatomi fisiologi manusia dia tahu. Kenapa manusia bisa sakit apalah diare, atau kenapa manusia bisa demam, atau kenapa mata kita bisa melihat cahaya, kenapa kita bisa melihat warna-warni, kenapa hidung bisa mencium dan lain sebagainya. Itu dia itu lihatnya dari YouTube. Nah, sekarang Mama mau bertanya sama Dede. Di sini mamanya belum sempat bikin PPT-nya, jadi kita dengar langsung dari Dede. Kenapa sih kok kafein itu bisa tidak bagus untuk kesehatan kita? Bagaimana ceritanya di dalam tubuh kita? If we want to know how do coffee keep us awake, we need to learn about adenosine first. Jadi pertama kan aku lihat YouTube orang pakai setir simulator gitu. Terus aku tanya Papa, boleh gak aku bikin? Papa bolehin. Ya udah, tapi kan aku gak punya skill coding ya kan, dan kabel-kabelnya taruh di mana. Aku tanya aja ChatGPT. Jadi aku pertama kali pakai
AI itu ChatGPT aku itu pas kalau nggak salah 2023 itu pas aku 9 tahunan. Terus kan aku lihat papa pakai, terus aku lihat orang-orang pakai ChatGPT, jadi aku coba sendiri. Aku lihat orang bikin game-game coding pakai ChatGPT, jadi aku coba sendiri. Terus di situ aku mulai tertarik dengan coding ini pakai ChatGPT. Aku cuma lihat itu kayak aku mau ini nih, aku mau ngulik-ngulik. Udah itu aja sih. Ya memang kami bagi tugas lah dengan istri ya. Jadi istri saya lebih cenderung dia punya waktu mungkin lebih banyak di rumah, dia punya waktu untuk mencari. Jadi untuk belajar seperti itu dia akan usahakan. Istri saya akan mengusahakan cari tahu. Tapi memang ide itu akan keluar dari anak saya, mau apa. Kalau dia tanya kepada saya, awalnya ditanya saya nggak ngerti. Saya memang orang engineer, tapi untuk masalah electrical, software, itu di luar dari kemampuan saya. Memang tadi mungkin diceritakan sama anak saya, dahulu waktu kuliah, saya ada belajar, tapi itu dasar sekali lah. Mungkin dia terpukau lah dengan gaya cerita saya kan. Ya senang ya, yang pasti senang Abel bisa dikenal banyak orang di luar sana, yang terutama adalah saya pengen di Indonesia ini bisa tahu bahwa anak bangsa itu enggak bodoh. Anak bangsa itu banyak sekali yang pintar dan ingin untuk Indonesia maju. Karena sulit sekali menjadi orang tua seperti yang memiliki anak seperti Abel. Itu saya struggle ya dari dia kecil untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dia tuh susah sekali, sangat sulit. Pada prosesnya memang kami bukan keluarga yang berada ya. Tetapi pada satu kondisi saya tidak bisa meneruskan apa yang orang tua harapkan. Saya sempat down secara ekonomi. Perjalanan hidup kami pun jatuh bangun ya. Karena pekerjaan saya kan kebanyakan project. Jadi project nggak ada ya kita harus berhemat lah seperti itu ya. Sekolah juga, apa sekolah yang bisa kita daftarkan kepada anak ya itulah ya yang kita berikan. Tapi kami tetap berusaha apa yang kami berikan terbaik. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, karton pun kita buat kan. Karton buat mainan, tidak harus video game. Pada saat COVID itu kami khusus saya tidak dapat pekerjaan yang saya tahu. Jadi tibalah anak kami ini datang kepada saya untuk kebutuhannya. Dia butuh laptop. Oke. Papa ada laptop. Laptop papa waktu itu beli second. Jadi inilah yang kamu bisa gunakan ya. Laptop second dengan spek yang sudah lama berlalu. Itulah yang ada. Oke. Pada saat dia coba lakukan kesukaannya, Pak, ini sepertinya slow, tidak cukup kuat. Jadi mau apa? Yang ini Pak speknya nih Pak, yang i7 waktu itu yang lagi booming ya, i7. Pas lihat laptop i7, wah mahal ini. Dek, ini mahal dek. Bagaimana kalau coba kita lihat PC? Ini biasanya lebih murah. Dilihatlah spek PC. Oh nih ada spek PC. Tetap mahal juga, mau beli murah. Akal-akalan dengan istri, kita perlu nabung. Hanya sebuah PC, harganya itu masih di bawah 10 juta, kami harus nabung. Saya katakan, nanti papa cari cara dulu. Buying time lagi, coba ambil waktu lagi. Dan pada saat itu kebeli, senang lah dia ya. Pada saat itu kebeli, senang lah dia. Tapi yang saya mau garis bawahi ini, banyak cara untuk membuat anak kita bisa mendapatkan apa yang dia mau, tapi dengan cara yang sederhana. Tidak perlu mewah, tidak perlu canggih. Yang kita garis bawahi adalah esensi ilmu itu bisa didapat oleh dia. Itu udah bagus. Siapa bikin mobil, siapa bikin dek? Papa. Aduh, pintar.
papa ya? Coba dulu papa ini. Papa 2,8. Ini dulu terakhir. Habis sudah. Oke, siap. Ready? Belum. Kenapa nggak hidup ya? Ya, saya percaya anak-anak Indonesia harusnya diperlakukan oleh orang tuanya seperti anak-anak hebat. Tantangan itu besar. Setiap zaman akan bertambah tantangan kita untuk merawat anak-anak kita. Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ingat bahwa seperti apa kita ingin anak-anak kita kemudian hari. Berdoa sama Tuhan, minta hikmat, minta akal budi, supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan dengan keterbatasan kita. Ya, lakukan yang terbaik, berikan waktumu, berikan perhatianmu, pasti ada hasilnya. Gitu. Jadi jangan anggap anak kecil ini rendah karena dia muda ya. Mereka itu adalah calon-calon orang hebat di luar sana nantinya, kemudian hari. Jadi perlakukan mereka dengan sebagaimana mestinya. Aku Ebo. Sekarang giliran kamu menjadi inspirasi.